Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan tidak mengurangi rasa hormat kita memulai ibadah kita di tempat kita masing-masing secara online. Kita bersungguh-sungguh menyiapkan hati kita. Kita percaya 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Walaupun dalam keadaan serba terbatas, kami percaya ya Tuhan. Oh sungguh kami tetap menantikan kemurahan dari Engkau sendiri ya Bapa, untuk segera menyelesaikan masalah COVID ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sudah menolong kami di masa yang lampau. Engkau Allah yang sama juga akan menolong kami masa sekarang. Dan juga Allah yang sama yang tetap akan menolong dan menyertai kami. Karena kami percaya Tuhan, sungguh musim boleh selalu berganti, tapi Engkau selalu tetap bersama-sama dengan kami. Haleluya, syukur. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati, amin, haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi, yes Lord, amin, haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, amin, haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sama-sama kita mau katakan, Tuhan selalu menolongku, haleluya, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin
mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. 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 Syukur. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, sudah terlampau banyak doa-doa dinaikkan oleh anak-anak-Mu di muka bumi ini untuk menantikan pertolongan-Mu ya Bapa. Kami percaya Yesus, Engkau selalu menolong kami. Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Haleluya. Syukur. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambut-Mu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh kita mau angkat tangan kita. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku umur hidupku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Amin. Haleluya Yesus. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin, amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat datangnya. Kami bersyukur, terima kasih ya Bapa. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh sukacita dan bersorak-sorai menantikan pertolongan dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian yang mungkin agak lama ya, tapi lagu pujian yang penuh dengan sukacita. Tuhanlah gunung batuku, Tuhanlah kekuatanku.
Tuhan juga, amin. Gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Sekali lagi, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, amin, perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, amin. Haleluya. Sungguh Tuhanlah gunung batu kita. Lagu ini dikarang oleh Raja Daud pada saat dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, ya. Kita percaya Tuhanlah gunung batu dan kekuatan kita. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini, sehingga kehidupan kita boleh seperti Raja Daud yang selalu menyenangkan Tuhan, yang selalu meninggikan Tuhan, dan Tuhan sangat berkenan kepadanya. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang
Terima kasih Tuhan buat pagi ini, di mana Kau sudah jaga, pelihara, dan lindungi kami, sehingga sampai saat ini kami tidak kekurangan apa-apa. Dan terlebih kembali, kami boleh belajar firman-Mu, yang memberi kami kekuatan, yang memberi kami semangat, untuk terus mengiring Tuhan dengan setia, sampai Engkau datang kembali kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, yang akan melayani firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi kami semua yang mendengar, sehingga Tuhan kami tidak kehilangan sedikit pun berkat dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya beri judul, jangan jadi lemah dan putus asa. Jangan jadi lemah dan putus asa. Kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 3. Saya akan bacakan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Puji nama Tuhan. Di dalam menghadapi situasi keadaan seperti sekarang ini, banyak orang yang jadi lemah imannya. Banyak orang yang kemudian jadi putus asa. Apa yang harus aku kerjakan? Tapi firman Tuhan memberikan kepada kita dorongan dan semangat. Jangan jadi lemah dan putus asa. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya. Pengertian lemah adalah kelelahan yang membuat orang jadi jenuh atau bosan, sehingga tidak bersemangat. Nah, kalau keadaan ini dibiarkan, jurusannya jelas, putus asa. Nah, orang yang putus asa itu tidak mau bekerja, menyerah kepada keadaannya. Itu putus asa. Ya. Sebab itu kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh menyerah kepada keadaan yang sekarang sedang kita hadapi. Tetap kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya. Nah, mengapa orang kok bisa merasa lemah, kemudian kalau dibiarkan jadi putus asa? Banyak sebabnya. Tetapi jelas kita melihat satu hal, yaitu orang tersebut berada di bawah tekanan. Seperti sekarang ini, kita berada di bawah tekanan. Keadaan sekarang ini memberikan dalam hidup kita tekanan-tekanan yang membuat kita merasakan penderitaan. Ini terjadi. Ya, ini terjadi. Merasakan aku menderita. Nah, mari untuk lebih jelas kita akan melihat sebuah contoh. Ya, sebuah contoh tentang kehidupan Elia. Kita pasti sudah tahu siapa Elia ini. Seorang nabi Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Kita lihat sebuah contoh ini. Ya, yang kita belajar dari sini. Kisah ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja
Fatsal 19 ayat 1 sampai 10. Ayat 1 sampai 10. Ya, nah kita akan melihat apa yang terjadi. Ya. Keadaan lemah, keadaan putus asa, menderita, ya, yang terjadi dalam kehidupan Elia. Yang pertama, kenapa? Saya bacakan ayat 4 lebih dahulu. 1 Raja-Raja 19. Tetapi Elia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dari ayat ini kita melihat bahwa Elia berada dalam keadaan lemah dan putus asa. Lemah, lesu, putus asa. Jelas terlihat dari kalimatnya. Ambillah nyawaku. Nah, kita tentu bertanya, mengapa hal ini dapat terjadi? Mengapa hal ini dapat terjadi? Kita akan melihat ada beberapa hal. Yang pertama, 1 Raja-Raja 19 ayat 3. Saya bacakan. Maka takutlah ia, yaitu Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Kenapa? Di sini ada kata takut. Elia merasa ketakutan. Kenapa dia takut? Apa yang dia takuti? Dia menerima ancaman dari Isabel, sang ratu. Aku akan buat engkau seperti engkau perlakukan nabi-nabi Baal. Aku akan ambil nyawamu. Elia ketakutan mendengar ancaman Isabel. Padahal sebelumnya, beberapa saat yang lalu, dia sudah menyaksikan kuasa Tuhan yang dahsyat terjadi. Tapi sekarang menghadapi ancaman, dia menjadi ketakutan. Mengapa menghadapi ancaman ketakutan? Sebab dia pakai pikirannya. Gimana aku ini? Ratu mengancam aku. Gimana aku ini? Nah, karena dia pakai pikirannya, dia tidak pakai imannya. Ini menunjukkan imannya merosot. Sayang, seharusnya di dalam menghadapi ancaman Isabel, Elia bisa dengan tegak berdiri. Aku tidak takut, sebab aku punya Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, yang selalu membela aku. Kenyataannya, Elia ketakutan. Ya, dan ini terjadi. Yang kedua, mengapa? 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 dan 2 saya bacakan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Sebab yang kedua, mengapa Elia jadi lemah dan putus asa? Sebab dia merasa gagal melakukan tugasnya. Kenapa? Sebab setelah dia membunuh para nabi-nabi Baal,
dan mujizat Tuhan yang dahsyat terjadi. Elia berharap supaya banyak orang bertobat, termasuk para petinggi kerajaan. Nyatanya Isabel dengan orang-orangnya tidak bertobat, bahkan mengancam Elia. Ini menjadi sebab Elia merasa, aku gagal melaksanakan tugas. Sebab hasil yang didapat tidak sama seperti apa yang diharapkan. Sayang. Ya, sayang. Nah, kita harus ingat, tugas kita adalah menyampaikan berita kebenaran. Menyampaikan berita kebenaran. Elia dengan caranya menyampaikan berita kebenaran bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang benar. Ya, dengan membunuh nabi-nabi Baal. Bagi kita memberitakan kebenaran, seringkali kita mengharapkan hasilnya. Loh, aku sudah menginjil, aku sudah memberitakan kebenaran, kok tidak ada hasil? Tidak usah bingung dengan hasil. Yang penting lakukan tugas. Hasil itu tergantung kepada Tuhan. Ya, Elia kecewa. Loh, ternyata tidak ada yang bertobat. Isabel dan anak buahnya malah ngancam aku. Merasa gagal. Nah, itulah dua sebab kenapa Elia, haleluya, ya, menjadi lemah dan putus asa. Berikutnya, yang ketiga, 1 Raja-Raja 19 ayat 10 mengatakan, jawab Elia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan semesta alam, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Kenapa lemah dan putus asa? Yang ketiga, Elia merasa, aku seorang diri. Aku kesepian. Tidak ada orang yang membackup aku. Tidak ada orang yang mendukung aku. Aku kesepian. Aku tidak punya teman. Itu perasaan Elia. Perasaan kesepian. Membuat dia lemah dan putus asa. Perasaan dia seorang diri membuat dia lemah dan putus asa. Sebab itu firman Tuhan mengatakan apa? Jangan meninggalkan persekutuan sebagaimana dibiasakan oleh banyak orang. Tapi rajin, setia ikut dalam persekutuan. Sebab dalam persekutuan kita bisa saling mendukung, saling menopang, dan saling menguatkan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ini dialami oleh Elia. Haleluya, ya. Jadi kita melihat sebab yang pertama, Elia mengatakan karena imannya merosot, dia takut ancaman. Itu sebabnya dia lemah dan putus asa. Yang kedua, Elia merasa gagal melaksanakan tugas. Yang ketiga, karena dia merasa seorang diri, kesepian. Haleluya. Kesepian memang tidak enak. Seorang diri memang tidak enak. Karena itu firman Tuhan selalu mengatakan, ayo setia dalam persekutuan, setia dalam perhimpunan, setia kumpul sama-sama. Haleluya. Saling menopang, saling mendukung, saling mendoakan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yang keempat,
1 Raja-Raja 19 ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. Saya ulangi lagi ayat 3. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia, Elia, sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dari 2 ayat ini, dan kalau kita merenungkan kembali dari ayat 1 sampai ayat 10, di sini kita bisa menyimpulkan sebab yang keempat kenapa Elia lemah dan putus asa. Sebab dia mengalami kelelahan jasmani dan rohani. Mengalami kelelahan jasmani dan rohani. Sehingga kekuatannya merosot, kekuatan jasmaninya merosot, kekuatan rohaninya merosot. Dan apa yang dia inginkan, di sini jelas tertulis, aku ingin mati, Tuhan cabut nyawaku. Haleluya. Nah, saudaraku, seringkali kita juga mengalami kelelahan seperti ini. Kelelahan jasmani membuat kita jarang beribadah. Membuat kita berkata, Tuhan, aku lelah, aku capek, minggu ini aku tidak ibadah. Ya, kelelahan rohani membuat kita juga malas untuk beribadah. Ya, capek aku Tuhan. Capek aku Tuhan. Ya, aku tidak ada yang mendukung, aku kerja sendiri. Menyampaikan firman, konseling, dan lain sebagainya. Kelelahan rohani membuat semangat dan kekuatan merosot. Itu yang dialami Elia. Sebab itu dia kemudian tidur. Biar dalam keadaan tidur Tuhan cabut nyawaku. Kalau kita melihat Elia yang hebat, ternyata dia bisa dalam keadaan seperti ini. Keadaan inilah yang saya sebut dengan satu istilah. Sisi kelabu kehidupan Elia. Ini yang terjadi. Ya, lemah, putus asa karena takut ancaman sebab imannya merosot, merasa gagal menyampaikan tugas, tidak ada teman, merasa sendirian sebab itu dia kesepian, mengalami kelelahan jasmani dan rohani. Ini kalau secara umum kita bisa mengatakan kelelahan fisik dan mental. Dan ini terjadi. Tapi puji nama Tuhan, Elia sanggup bangkit sebab Tuhan yang membangkitkan dia. Haleluya. Ya, bagaimana Elia dipulihkan. Haleluya. Yang pertama, kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 5. Setelah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Haleluya. Tidur menunjuk kepada keadaan istirahat. Haleluya. Ya. Tidur berarti beristirahat. Ini menunjuk kepada keadaan seseorang yang berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Penting. Untuk bisa dipulihkan, yang pertama, kita harus berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Apa artinya? Berdoa,
jalin hubungan dengan Tuhan. Dan yang kedua, periksa diri. Itu orang yang berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Jalin hubungan dengan Tuhan. Periksa diri. Introspeksi. Penting. Haleluya. Dan inilah yang mesti dilakukan oleh Elia. Ini yang langkah awal, langkah pertama. Langkah kedua, 1 Raja-Raja 19 ayat 6 dan 8. Saya bacakan. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 6 dan 8. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. 8. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Kita melihat di sini apa yang dilakukan oleh Elia. Haleluya. Ya, yang pertama berdiam diri di bawah kaki Tuhan, introspeksi dan berdoa. Artinya jangan ribut, jangan sibuk, ngomong sana ngomong sini, nggak ada gunanya. Berdiam diri di bawah kaki Tuhan, introspeksi dan berdoa. Dan yang kedua, apa yang dilakukan oleh Elia? Dia makan dan minum makanan dan minuman yang tersedia bagi dia. Haleluya. Apa artinya makan dan minum? Puji Tuhan, itu sederhana. Mengisi hidup dengan firman Tuhan, yang adalah makanan rohani bagi kita. Puji Tuhan. Isi hidup kita dengan firman Tuhan. Maka kita akan jadi kuat. Kita akan jadi perkasa di dalam Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Puji Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Sebab itu, jangan malas mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Masukkan dalam hati. Lakukan dalam hidup sehari-hari. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-8. Saya ulangi lagi. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Haleluya. Puji nama Tuhan. Setelah makan dan minum, Elia dapat kekuatan. Dia jalan 40 hari 40 malam, naik ke gunungnya Allah, Gunung Horeb. Puji nama Tuhan. Ini artinya apa? Haleluya. Elia dapat kekuatan baru. Untuk apa? Untuk memulihkan hubungannya dengan Tuhan. Naik ke gunungnya Allah. Di situ dia ketemu dengan Allah, ketemu dengan Tuhan. Hubungannya dipulihkan. Kekuatan baru yang dahsyat datang dalam hidupnya. Sebab itu kita melihat di sini, haleluya, Elia dapat kekuatan baru dari Tuhan. Dan kekuatan baru yang menandai dipulihkannya hubungan Elia dengan Tuhan, ditandai dengan apa? Ketaatan Elia akan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, Elia bangun kembali ke Damsyik. Kembali. Taat. Dia tidak takut lagi. Tidak, Tuhan, nanti saya ketemu Isabel dan Ahab. Tidak. Berani. Berangkat. Sesuai dengan firman Tuhan. Tanda hubungan sudah dipulihkan. Haleluya. Ketaatan akan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebab itu, ayo, firman Tuhan mengatakan kepada kita,
Situasi boleh tidak nyaman buat kita. Situasi boleh melawan kita, membuat kita menderita. Tapi firman Tuhan bilang, jangan lemah dan putus asa. Gimana supaya kita tidak lemah dan putus asa? Haleluya. Berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Doa dan introspeksi. Kedua, isi hidup dengan firman Tuhan yang adalah makanan rohani. Dan yang ketiga, memulihkan hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Karena kita naik ke gunung Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Hubungan dipulihkan yang ditandai dengan ketaatan akan segala perintah Tuhan. Puji Tuhan. Sehingga saudara dan saya seperti Elia, kita bukan pecundang, tapi kita adalah pemenang. Haleluya. Nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Bapa di dalam surga. Bapa yang baik, seringkali kami mengalami hal-hal seperti ini. Kami merasa lemah, kami kemudian jadi putus asa. Tapi firman-Mu memberi kami kekuatan. Engkau berkata, jangan lemah, jangan putus asa. Haleluya. Tuhan, kami tidak akan lemah, kami tidak akan putus asa karena kami, haleluya, berdiam diri di bawah kaki-Mu. Karena kami mengisi hidup kami dengan firman Tuhan. Karena hubungan kami dengan Tuhan dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Supaya kami tidak hanya mendengar, tapi kami juga melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati mereka dengan berkat-Mu yang limpah dari surga. Berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani yang diterima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.